Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasma'u ma qala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina lahinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah, terhindar dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab, pakaian muslimah ke seluruh tubuhnya. Demikian itu kata Allah, supaya mereka dikenal sebagai muslimah dan tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Qur'anul Karim, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-59. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Katil Amin Nakabawi, Sumatera Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, dengan hidayah Allah, dengan izin Allah, kita dapat kumpul di rumah Allah ini dalam rangka insya Allah sehabis ceramah ini kita akan melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di masjid di awal waktu sesuai dengan sunnah Nabi. Kita berharap dan hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal dan ibadah yang telah kita lakukan, kiranya Allah berkenan untuk menerimanya serta membalasinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam buat Habibullah, kekasih Allah, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sebagai judul kuliah zuhur kita kali ini adalah jilbab, pakaian identitas muslimah. Ayat kita bacakan tadi dalam ayat 59 surah Al-Ahzab, di sana Allah berfirman kepada nabinya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, kul, katakanlah, li, kepada azwajika, istri-istrimu. Bapak Ibu, sejarah mencatat Nabi kita punya istri sebanyak 13 orang. Itu pertama, kepada istri-istrimu. Yang kedua kata Allah, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu. Bapak Ibu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW punya anak 4 orang perempuan, 3 orang putra, 4 putri, 3 putra. Siapa saja mereka itu? Pertama, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Ummu Qasum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 putra beliau, Qasim bin Muhammad SAW, Abdullah bin Muhammad SAW, dan Ibrahim bin Muhammad SAW. 7
orang putra-putri Rasul ini ya terlahir dari 2 rahim istri beliau. Siti Khadijah mempersembahkan 6 orang anak, 4 putri dan 2 putra. 1 orang lagi itu dari istri beliau dari Mesir bernama Siti Maria Al-Qibtiyah. Bapak Ibu ketahuilah sesungguhnya anak Nabi ini 7 orang semuanya itu oleh Allah ditakdirkan ke-4 putri beliau sampai dewasa, bahkan ke-4-empatnya bersuami, punya suami. 3 putra beliau Allah takdirkan di waktu balita meninggal semuanya. Apa hikmah di balik ini? Pertama, Allah hendak pada kita, kepada manusia di dunia ini, Islam datang membawa memuliakan wanita. Dulu zaman Arab, zaman jahiliyah, wanita sangat berada paling bawah. Bahkan seorang ayah malu punya anak wanita, dikubur hidup-hidup sampai mati, termasuk Umar bin Khattab Al-Faruq, sahabat Nabi sebelum dia masuk Islam. Oleh Islam, oleh Allah, oleh Rasulnya diangkat. Bahkan oleh Allah dalam Al-Quran ada namanya surah An-Nisa, artinya wanita-wanita. Tidak ada surah Al-Rijal laki-laki, tidak ada wanita-wanita. Bapak Ibu, itu hikmahnya apa? Hikmahnya oleh Allah Nabi kita punya anak 4 perempuan, Rasul tidak membunuh, beliau besarkan, bahkan keempatnya punya suami, berkeluarga keempatnya. Di sini kita lihat Islam sangat memuliakan kaum perempuan atau wanita. Yang kedua, apa hikmahnya? Kenapa Rasul punya anak laki-laki 3 orang putra di waktu balita meninggal dunia? Bapak ketahuilah, andaikan waktu Nabi wafat masih ada 1 orang yang hidup, besar kemungkinan para sahabat ini pengganti Nabi. Padahal Nabi itu, Rasul itu hak Allah, prerogatif Allah menentukan, bukan manusia mengangkat, tapi Allah yang menentukan. Dan beliau merupakan Rasul Nabi Allah yang terakhir, la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, kembali pada soal, pada pokok permasalahan kita. Jilbab, apa itu jilbab? Pakaian muslimah yang dalam Al-Quran Allah berfirman pada Rasulnya, memerintahkan pada Nabi kita, istri beliau semuanya, anak perempuan beliau semuanya, wanisa ilmuminin, semua kita beriman terhadap kata Allah, supaya engkau perintahkan mereka berjilbab. Apa itu jilbab? Pakaian muslimah yang menutup aurat semua wanita. Bapak Ibu, satu kali saudaranya Siti Aisyah, istri Rasul, namanya Asma binti Abu Bakar Siddiq, datang menemui Rasul ke rumahnya. Dia berpakaian tipis, transparan kata orang sekarang, tampak lekuk-lekuk tubuhnya. Rasul malu, kemudian melengah ke kanan seraya bersabda, apa kata Rasulullah? Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu, wanita itu, idza balaghatil maid, telah haid, telah menstruasi dia, kata Rasul itu sejak awalnya, sejak haid kata Rasul, lam taslu ayyura minha, tidak pantas lagi kelihatan dari tubuhnya, dari badannya, kecuali illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhi wa kaffaihi. Kata Rasul, kecuali 2 hal. Beliau menunjuk isyarat ke muka beliau dan kedua telapak tangan beliau. Jadi Bapak Ibu, aurat wanita semua badan tubuhnya kecuali 2, muka dan kedua telapak tangan. Maka Bapak Ibu yang bahagia, kriteria jilbab itu ada 3. Pertama, mesti menutup semua tubuh perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Itu pertama kriterianya. Yang kedua, longgar, tidak ketat, longgar, lapang maksudnya. Yang ketiga, mesti tebal kainnya, jangan tipis apalagi transparan. 3 ini Pak Ibu kriteria riba. Kenapa Pak Ibu? Wanita itu kata Rasul, auratnya seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Maka kata Rasulullah, bagi kita bapak-bapak laki-laki ini yang sudah beristri, kata Rasul, kalau kamu keluar rumah pergi bekerja, tertarik pada seorang wanita, kata Rasul, nggak tahan lagi, balik kanan. Apa maksudnya?
Apa yang ada pada wanita yang kamu tadi di luar itu ada pula pada istrimu yang halal di rumah. Kata Rasul, bedanya sangat-sangat jauh. Di luar haram 1%, di rumahmu halal 100%. Maka kata Rasulullah, "Falyati ila aliya." Balik kanan gerak. Maka ibu-ibu sampai di rumah jangan heran. Kenapa abang saya kok cepat pulang? Maklum. Ibu-ibu mesti berkemas-kemas menunggu atau menservis suaminya yang pulang itu. Jangan kaget. Kenapa Pak Ibu? Di luar memang banyak godaan Bapak Ibu. Kami laki-laki dari pandang saja. Maka Rasulullah, wanita itu sama dengan anak panah iblis. Apalagi dia pakai pakaian yang tidak cukup. Transparan lagi, ketat lagi. Sekda, sikta dada. Tampak. Makanya Pak Ibu yang Allah muliakan Bapak kami, kalau kita nggak tahan Bapak di luar, segeralah pulang. Kenapa Pak? Itu solusi dari Rasul yang cerdas. Kenapa? Kalau luar kita teruskan, kita bermaksiat, berselingkuh dan berzina, itu dosa besar. Nanti di akhirat itu dosa besar yang kita tanggung akibatnya. Pastilah orang dosa besar itu masuk neraka. Bapak Ibu muliakan, kembali pada pertama tadi, jilbab. Maka Bapak Ibu, setiap wanita Islam keluar dari rumah mesti berjilbab, kecuali dalam rumahnya. Kalau ada tamu pun dia tetap berjilbab walaupun dalam rumah. Tamu itu bukan mahram temurimnya, tetap dia berlaku berpakaian jilbab. Maka ibu kami yang di rumah mesti ada tersedia dekat pintu jilbabnya. Ketika datang tamu mendadak, otomatis kita langsung meraihnya sehingga tidak lama tamu kita menunggu di luar. Tamu pun perlu juga kita hormati. Maka Bapak Ibu yang bahagia, untuk itu kita semua, jilbab itu merupakan perintah Allah kepada Rasulnya. Perintah amar wajib untuk kita sami'na wa ata'na. Tidak ada lagi istilah lainnya untuk tidak mengikutinya. Kalau tidak mengikuti, berarti kita berdosa besar kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang mulia-muliakan, mudah-mudahan dengan ceramah pendek ini, bagi saya pribadi, bagi istri saya, anak gadis saya, mudah-mudahan Allah jaga istiqamah, dan pada ibu sekalian juga istiqamah. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita tutup aurat kita. Kenapa? Membuka aurat di tempat umum dosanya sangat besar, apalagi sampai orang berzina gara-gara dia membuka auratnya depan umum. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Demikian saya Bapak Ibu, mari sama-sama itu dengan membacakan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا